berikan hantaran atau gambaran umum tentang penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, misalnya ini kan Iqbal ini menulis tentang apa namanya Iqbal, tentang kewajiban pelapor ini ya. Iya, Pak. Nah, jelaskan di sini di bagian pengantar ini dulu secara umum. Misalnya dilihat dari segi peraturannya, dari segi dari segi aturan atau dari segi teori misalnya atau gimana ya. Jadi buat antaranya dulu. Nah, baru nanti ada kalimat misalnya berdasarkan penelitian. Nah, apa judulnya Pak tadi, Bang? Implementasi tindakan korektif Implementasi tindakan korektif Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat di perwakilan terhadap ya, terhadap kewajiban terlapor ya, kewajiban terlapor dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Padang. mengawasi pelayanan publik di Kota Padang. Nah, makanya begini, dapat dijelaskan sebagai dari nah, jadi kalimat-kalimat penulisnya tidak perlu di dalam skripsi ya. Tidak usah ini dibuat. Jadi ini saja. Tadi kan ada penjelasan umum tadi dulu ya. Tadi penjelasan umum. Nah, ini kan sudah kita buat seperti ini. Boleh menggunakan misalnya gitu ya. Apa implementasinya sebenarnya dalam bentuk apa? Apa yang ditemukan di sini? Nah, ini dia ya. Nah, ini ada di bawah. Dan tidak ke atas saya pindahkan. Ini kan subjudulnya mestinya kan ada di sini nih. Temuan khusus. Nah, ini terbalik nih gua. Harusnya ini temuan ini nih. Nah, ya, temuan ini di temuan khusus ini. Nah, harusnya posisinya di sini nih. Ini di sini. Bal ya. Ya, Pak. Harusnya gini ya. Dimulai dari sini. Nah, baru penjelasan umum seperti yang Bapak sampaikan tadi ini kan sudah ada ditulis dalam nih. Nah, ini dia penjelasan umumnya. Adapun tahapan dalam implementasi tindakan input implementasi tindakan korektif. Oh ini ya. Ya, berarti sudah pakai A begini ya. Oke, kita hapus saja ini. Oh, sudah. Yang lain juga Dian Aras juga bisa seperti itu ya. Si Dian kan sama tentang stunting ya Dian ya. Dian sudah tidak bergabung dengan kita lagi Dian ini. Oke. Mana dia? Nggak ada namanya. Input implementasi. Dalam meluluskan terbitan ini dulu Iqbal jelaskan ini dulu apa maksudnya ini supaya ada pengantarnya. Ini terlalu lebar ini ya, harusnya
Sampai di sini saja. Nah, jelaskan nih dulu maksudnya apa ini. Input implementasi tindakan korektif Polda Sumatera Barat adalah, nah ini apa maksudnya? Jelaskan ini dulu supaya bisa dipahami tujuannya ini, apa maksudnya ini dalam menuliskan. Nah ini kan belum tahu apa maksudnya ini. Di sini langsung saja dalam meneruskan terbitan untuk mengeluarkan tindakan korektif. Nah harus ini dulu. Input implementasi tindakan korektif ini nih apa maksudnya, kemudian berkaitan dengan hal-hal apa saja input ini. Kalau ini kan kalimatnya diteruskan, meneruskan penerbitan. Jadi belum ada penjelasannya apa. Jadi kita biasakan menulis itu subjek predikat. Nah itu ya, subjek predikat dan keterangan itu SPOK itu kita munculkan dalam penulisannya. Sehingga ada pengantarnya, ada bagian penjelasannya gitu ya. Oke. Nah, Iqbal tuh nggak kelemahan Iqbal di sini nih. Yang Iqbal seperti yang Pak sampaikan dari awal ya, dalam penelitian kualitatif itu ada namanya etik dan emik. Ya, etik dan emik. Yang dua spasi ini bisa kita katakan sebagai etik. Ini adalah temuan penelitian kita. Ya. Yang satu spasi ini harusnya lebih kecil hurufnya. Ini kan sama besar nih, harusnya lebih kecil ini. 10 taruh. Atau 11. Ya. Jadi yang ini adalah emik. Emik ini adalah bukti yang mendukung temuan penelitian kita. Oleh karena itu, antara etik dan emik mestinya harus terkait keduanya. Jangan nanti yang terjadi, lain yang ditulis di atas ini, lain pula hasil wawancaranya. Nah itu salah, nggak mendukung dia. Jadi di sini adalah temuan penelitian kita kemukakanlah segala sesuatu, tetapi kemudian temuan penelitian kita ini istilahnya mana? Di mana kamu menemukan ini? Ini loh buktinya wawancara. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya supaya yang dua spasi dengan satu spasi ini saling berkaitan ya? Angkatlah ini kalimat hasil wawancara ini ke atas ya, ke atas ini dengan bahasa kita sendiri. Saya ya, dengan bahasa kita sendiri diangkat dari ke atas ini. Kemudian baru kita akhiri dengan kalimat seperti yang dikemukakan oleh Ibu, seperti yang diungkapkan, sebagaimana yang diungkapkan atau lebih jauh dijelaskan oleh. Nah, jadi terkait ini. Nah, coba kita lihat Iqbal. Rasanya kalau kita baca ini, yang disampaikan oleh orang ini itu tidak terbahas di atas ini. Nggak ada nih Iqbal bahas di atas ini. Jadi sehingga longgar ini nih, lost ya. Yang disampaikan di atas ini tidak ada tertulis di bawah ini. Padahal Iqbal menyatakan bahwa ini nih yang Bapak blog sekarang ini diungkapkan oleh Ibu Melisa ini. Tetapi Ibu Melisa tidak bicara tentang itu di bawah ini. Nah, jadi kita di atas ini kita bisa berimprovisasi. Nah, misalnya ini, input implementasi tindakan kebijakan ini adalah, apa dia maksud di sini? Anda tahu kan, ada informasinya. Apakah ini yang dimaksud dengan input implementasi ini rekomendasi, Iqbal, istilahnya? Nanti Bapak belum ngerti nih, Iqbal yang ngerti. Maksudnya ini apa gitu? Itu tentang masih kan orang lebih banyak mengenal rekomendasi Pak. Tapi jika diperhatikan lebih jauh, sebenarnya yang diatur secara teknis itu tindakan korektif gitu Pak. Jadi apa maksudnya? Implementasi sini apa maksudnya? Lebih ke di sini lebih menjelaskan ke itu Pak. Kalau di kantor perwakilan itu tuh tindakan korektif namanya Pak.
bukan Jadi rekomendasi. misalnya input implementasi konten Ombudsman Provinsi Sumatera Barat ini adalah misalnya begini ya, kegiatan yang berkaitan dengan proses rekomendasi. Nah, misalnya itu Iqbal yang lebih tahu kalimatnya itu ya, rekomendasi tentang apa gitu ya, tentang apa. Nah, ini kan kalau definisi seperti ini kan umum ini. Sekarang masuk ke temuan Iqbal apa? Temuan Iqbal di sini apa? Misalnya harus dibuat tulisannya, misalnya, atau misalnya, kalau tidak misalnya contohnya sebelum kasus pelanggaran tertentu dilakukan tindakan korektif. Nah, ini kalimatnya apa di bawah? Di mana dinyatakan bahwa tindakan korektif merupakan hak dari kantor perwakilan. Tindakan korektif merupakan, nah ini kan, tindakan korektif merupakan tahapan sebelum rekomendasi, di mana rekomendasi bersifat. Nah, ini perlu penjelasan ini. Apa ini maksudnya? Nah, itu yang maksud dengan etik dan emek ini. Kalau ini kan bahasa dari Bapak saja. Atau ini dia munculnya di sini nanti. Nah, ini kan munculnya di sini. Nanti Iqbal rapikan itu ya. Kegiatan dengan proses rekomendasi. Tindakan korektif merupakan tahapan sebelum rekomendasi, di mana rekomendasi lebih bersifat mengikat menjadi undang-undang pusat. Nah, misalnya apa? Apa ini yang dimaksud dengan ini apa? Jelaskan di sini. Baru nanti Iqbal tuliskan, misalnya di bawahnya ditutup dengan kalimat, misalnya boleh sebagaimana diungkapkan. Nah, jangan orangnya ditulis dulu. Jadi jabatannya dulu. Nah, ini jabatannya dulu ditulis. Sebagaimana diungkapkan, baru Ibu Melisa Harahap. Nah, gitu ya. Diungkapkan kepala harusnya gini kalimatnya, penutupnya dari pelanggar itu setelah kita ikat. Nah, ini kan jelas. Jadi di sini nih ada pengantarnya, ada penjelasan umumnya, kemudian ada kasusnya di sini. Yang kita temukan itu yang mencerminkan tindakan implementasi tindakan korektif itu apa, contoh kasusnya. Nah, baru dimuat di bawahnya ini. Nah, kalau teknik pengutipan seperti ini, di awal saja Iqbal, titiknya 3 kali. Nah, yang di bawah sini, yang di penutup sini tidak perlu titik lagi. Itu saja. Ya. Nah, jadi coba Iqbal perhatikan nanti. Yang dimaksud tindakan korektif yang dijelaskan di atas ini sesuai enggak dengan ini? Sesuai enggak dengan ini? Jadi, kalau penjelasan Iqbalnya nanti terkesannya Iqbal hanya melaporkan apa yang disampaikan orang. Tapi maksud kita dalam penelitian kita itu tidak melaporkan apa yang dilakukan orang. Tapi memang kita menemukan sesuatu dari yang kita maksud ini. Nah, itu yang pertama Iqbal. Ya, Iqbal. Ya, Pak. Ini baru kategori yang pertama ya, tentang implementasi ini. Nah, kalau Iqbal menulis seperti ini belum kelihatan triangulasinya. Triangulasi apa Iqbal? Apa, Pak? Triangulasinya apa? Triangulasi penelitian itu apa? Iba pakai triangulasi sumber, Pak. Ya kalau lupa nanti ditanya gimana? Kalau bisa jawab lagi di PHP mau 3-nya. Nah, jadi harusnya, dan Bapak menyarankan dari setiap penelitian skripsi itu menyarankan untuk triangulasi setiap yang didapatkan ini minimal 5 orang lah. Cukup enggak 5 orang yang berbeda. 4 atau 5 orang yang berbeda orangnya. Nah, jadi ini kan kalau Ibu Melisa ini mengatakan ini seperti ini, gitu ya. Tapi yang lain juga menyatakan seperti ini tidak?
Nah, makanya ada di sini tambahan, misalnya, nah kita tetap ambil ini yang pertama ini, tetap masukkan di awal paragraf supaya pembahasan kita itu tidak terputus ya, dan kelihatan kontinu ya, bersambung berlanjut terus ya. Jadi bisa kita tulis dengan kalimat penjelasan yang disampaikan Melisa ya, Melisa di atas. Nah, input implementasi tentang input implementasi tindakan korektif juga disampaikan oleh siapa lagi? B misalnya. Nah, menurut si B ini apa? Nanti ya. Menurut B adalah apa? Nah, kalau dia ada wawancara itu, contohnya juga ada, contohnya buat juga contohnya seperti ini. Nah, baru nanti ditutup. Nah, dijauh, dijelaskan, itulah hasil wawancaranya di sini, B-nya di bawah di sini apa? Sama seperti wawancara yang mana? Mana dia tadi nih? Maupun di sini lagi terbuat. Misalnya, oh iya, enggak apa-apa. Ini kan wawancara ini kan ini tadi nih. Dan tinggal Iqbal nanti mau mencocokkan mana yang lebih relevan atau sudah masuk ke hasil wawancara ini dengan yang ditulis di atasnya. Nah, itu ya. Nah, ini kan bisa sama, dia bisa berbeda. Apa hasilnya ini? Atau paragraf berikutnya bisa jadi berbeda. Itu di bawahnya ada sih Bapak bikin Pak, dari informan yang berbeda di bawahnya Pak. Nah, karena Iqbal menulisnya begini, makanya Pak langsung saja tadi koreksinya gitu. Di awal dapat kita perhatikan bahwa ternyata masih banyak orang yang salah persepsi. Nah, ini siapa yang mengatakan ini? Biasakan menulisnya mulai dari menggunakan istilah pengantar, subjek, ada predikat, objek, dan keterangan. Biasakan menulis seperti itu. Jangan dulu isi yang disampaikan orang terus tulis di atasnya. Jangan begitu. Kalau begitu namanya kita melaporkan apa yang dilakukan orang. Jadi penulisnya begini, Iqbal. Oke, kalau sudah ada di bawah ini ya, tetap seperti ini penulisannya. Ini kan yang mau kita bahas sekarang kan tentang ini. Iya kan? Iya, Iqbal? Iya Pak. Nah, usahakan kalimat-kalimat ini muncul selalu di awal. Ini seperti ini, dilakukan seperti ini, Iqbal. Oke. Kita tuntaskan satu orang dulu. Bu Melisa ini menulis mengungkapkan pendapatnya apa. Sudah kita tuntaskan ini. Ini penelitiannya. Ini buku. Kedua, siapa lagi yang di bawah yang pendapat itu? Bal ya. Pendapat si B ditulis di awal paragraf dulu. Tapi sampaikan dulu bahwa ada kemungkinan penjelasan Melisa ini akan sama atau berbeda dengan B. Kalau Melisa menyatakan seperti ini, bisa saja B menyatakan dia. Makanya kalimatnya di sini, penjelasan yang berbeda dengan Ibu Melisa disampaikan oleh si B. Misalnya ini, kan ditulis bawahnya. Nih, Ibu Deka ini. Bisa saja, ini kan kalimatnya di awal. Di awal yang Iqbal masukkan di awal di sini, ini tidak nyambung dia dengan kalimat di atas. Karena dia berdiri sendiri nih kalimatnya ini. Maksud Bapak itu, supaya dia nyambung, awali kalimatnya dengan menulis seperti yang ini. Nah, buat seperti ini, lalu jelaskan.
Lalu apa pendapat Ibu Eka ini? Ibu apa namanya? Ibu DK. Eka ini. Nah, jadi gitu caranya Iqbal. Jadi pendidikan dan objeknya. Baik Bang. Jadi bisa dia bersama pendapatnya, bisa dia berbeda. Ya, justru yang menariknya dari temuan penelitian ini kita adalah kita bisa mendeteksi yang disampaikan orang ini ada benarnya dan ada tidak benarnya. Ada kemungkinannya